Malam itu harusnya jadi malam kebanggaan bagi seorang istri, tapi bagiku, justru jadi malam paling memalukan. Di tengah pesta kantor yang megah, suamiku berdiri di depan semua orang dan, dengan lantang, menyebutku pembantu. Ia bahkan memperkenalkan wanita lain sebagai calon istrinya, seolah aku tak punya arti lagi. Yang tak ia tahu, pesta itu digelar di bawah perusahaan milikku sendiri. Dan malam itu juga, aku bersumpah, aku akan membuatnya tahu, siapa sebenarnya yang berkuasa. Selamat datang di Gemiteling, tempat di mana setiap luka berubah jadi kekuatan, dan setiap penghinaan jadi awal kebangkitan. Mari kita mulai. Lampu-lampu kristal berkilau di langit-langit ruangan mewah itu, memantulkan cahaya ke setiap sudut ballroom hotel bintang 5. Musik lembut mengalun, para tamu berdandan elegan, dan suasana begitu hangat penuh tawa. Di sudut ruangan, seorang wanita bergaun sederhana berdiri dengan tangan gemetar, Alia. Ia datang bukan untuk menarik perhatian, hanya ingin menemani suaminya, Dimas, di pesta tahunan kantor tempatnya bekerja. Tapi senyum yang ia bawa sejak rumah, perlahan memudar begitu matanya menangkap pemandangan yang tak seharusnya ia lihat. Dimas berdiri di tengah kerumunan, mengenakan jas hitam dengan dasi perak, tampak percaya diri. Di sisinya, ada seorang wanita muda bergaun merah mencolok, Mira, rekan sekantor Dimas yang terkenal genit. Mereka tertawa bersama, saling berbisik, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Ketika Alia mendekat, berharap dikenalkan dengan baik di depan rekan-rekan suaminya, yang terjadi justru kebalikannya. Dimas menatapnya dengan sinis dan berkata lantang, "Oh, ini. Dia cuma pembantu di rumah, maksa ikut ke pesta kantor." Tawa kecil terdengar dari kerumunan. Beberapa orang menutup mulut menahan terkejut, tapi banyak yang menatap Alia dengan pandangan merendahkan. Mira tersenyum puas, menggandeng lengan Dimas dengan manja. "Kasihan ya, masih sempat datang," katanya pelan tapi cukup keras untuk terdengar. Jantung Alia seolah berhenti berdetak. Rasa malu dan perih bercampur jadi satu. Tapi di balik air mata yang nyaris jatuh, ada senyum kecil yang tak seorang pun sadari, senyum yang menyimpan rencana besar. Alia menatap sekeliling ballroom. Di dinding terpampang logo besar bertuliskan PT Arkanata Group, perusahaan yang selama ini ia bangun diam-diam bersama mendiang ayahnya. Tak seorang pun tahu bahwa ia adalah pemilik sahnya, karena ia memilih hidup sederhana, menikah tanpa menunjukkan harta dan jabatan. Tapi malam ini, semua topeng akan segera ia buka. Penghinaan itu menjadi titik balik, dan malam yang seharusnya memalukan akan menjadi awal dari pembalasan yang elegan. Alia melangkah pergi perlahan, meninggalkan tawa dan hinaan di belakangnya. Dimas mungkin mengira ia kalah malam itu, tapi sebenarnya ia baru saja membangunkan raksasa yang selama ini tidur tenang. Dalam diam, Alia berjanji ia akan membuat Dimas dan pelakornya berlutut, bukan dengan amarah, tapi dengan kebenaran yang tak bisa mereka sangkal. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kamar, tapi Alia belum juga beranjak dari tempat tidur. Wajahnya pucat, matanya sembab, namun di balik pandangan kosong itu tersimpan bara yang baru saja menyala. Kata-kata Dimas semalam terus terngiang di kepalanya, dia cuma pembantu. Betapa mudahnya seorang suami yang dulu bersumpah akan melindungi, kini menjatuhkan martabat istrinya di depan banyak orang. Alia menatap cincin di jarinya, lalu melepasnya perlahan. "Kau telah menghapus rasa hormatku, Dimas," bisiknya lirih. Dimas tak pernah tahu siapa sebenarnya wanita yang ia nikahi. Ia hanya mengenal Alia sebagai gadis sederhana, anak tunggal dari keluarga biasa, tanpa tahu bahwa di balik kesederhanaannya, mengalir darah seorang pewaris besar. Ayah Alia, pendiri PT Arkanata Group, sengaja menanamkan nilai rendah hati padanya. Saat menikah dengan Dimas, Alia memilih menyembunyikan identitasnya. Ia ingin cinta yang murni, bukan cinta yang datang karena harta dan jabatan. Tapi kini, rahasia itu justru menjadi senjata terkuat yang pernah ia miliki. Alia membuka laptop di meja kerjanya,
menatap dokumen dengan nama yang begitu familiar, Dimas Pratama, manajer keuangan PT Arkanata Group. Ia tersenyum miris. Jadi ini dunia yang kau banggakan, Dimas. Dunia yang sebenarnya berdiri di atas namaku. Ia menelusuri laporan keuangan yang selama ini ia abaikan, dan menemukan banyak kejanggalan, transfer mencurigakan, pembelian barang mewah, dan pengeluaran tanpa bukti jelas. Semua jejak itu mengarah ke satu nama lain, Mira. Perlahan, Alia mulai menyusun langkahnya. Ia menghubungi sekretaris pribadi yang selama ini menjadi orang kepercayaannya di kantor pusat, meminta laporan lengkap tentang aktivitas Dimas selama 1 tahun terakhir. Jaga kerahasiaan ini, katanya tegas di telepon. Suaranya dingin, penuh kendali. Tak lagi ada nada lembut seorang istri, yang tersisa hanyalah suara pemilik perusahaan yang siap menegakkan keadilan. Sore itu, di depan cermin, Alia menatap bayangannya sendiri. Ia bukan lagi istri yang dihina di pesta. Ia adalah Alia Arkanata, pemilik sah perusahaan tempat suaminya bekerja. Dengan senyum kecil, ia berkata pada pantulannya, "Kau bilang aku pembantu, Dimas. Baiklah, mulai hari ini, aku akan bekerja, tapi bukan untukmu. Aku akan bekerja untuk menghancurkan kebohonganmu." Malam itu, langit tampak begitu tenang, tapi di dalam rumah kecil mereka, badai sedang mengamuk di dada Alia. Ia duduk di lantai, memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Senyum bahagia di foto itu kini terasa seperti ejekan. "Kau begitu bangga saat bersumpah di depan Tuhan akan menjagaku," gumamnya pelan, "tapi ternyata kau lebih senang mempermalukanku." Satu persatu air matanya jatuh, bukan karena kehilangan cinta, tapi karena kecewa pada dirinya sendiri yang pernah percaya pada lelaki sepertinya. Ia mengingat masa-masa awal pernikahan mereka. Dimas dulu sederhana, penuh semangat, dan tak pernah lelah memuji betapa beruntungnya ia punya istri seperti Alia. Tapi seiring naiknya jabatan, kesombongan mulai tumbuh. Ia mulai sibuk, lalu berubah, hingga akhirnya membawa wanita lain ke dalam hidupnya. Semua alasan tentang cinta berubah jadi ambisi, dan setiap kata manis berganti dengan sindiran tajam. Hingga malam pesta itu, puncak dari kehancuran yang Alia sendiri tak lagi mampu diamkan. Alia menarik napas panjang, lalu berdiri. Ia menatap layar laptopnya, membuka folder bernama "Pribadi Rahasia", berisi dokumen saham, surat kepemilikan, dan data perusahaan yang membuktikan bahwa ia adalah pemilik tunggal PT Arkanata Group. Tangannya gemetar, tapi hatinya mantap. "Sudah cukup jadi penonton," katanya tegas. Ia mulai mengetik surat pengunduran diri, bukan miliknya, tapi surat pengunduran diri Dimas Pratama. Sebuah permainan halus yang akan menjadi langkah pertama dalam rencana besar balas dendamnya. Beberapa jam kemudian, ia menghubungi Pak Rendra, direktur operasional yang selama ini menjadi tangan kanannya. "Saya akan turun tangan langsung ke kantor minggu depan. Tolong siapkan laporan keuangan dan rapat evaluasi semua manajer," ucapnya datar. Di ujung telepon, Rendra sempat terdiam, lalu menjawab hormat, "Baik, Bu Alia." Tak ada lagi nada ragu, karena semua orang di perusahaan tahu, jika pemilik turun tangan, artinya badai besar akan datang. Selesai menutup laptopnya, Alia duduk kembali dan menatap langit-langit. Matanya kini kering, tak ada lagi air mata yang tersisa. Yang tersisa hanyalah bara. "Kau sudah menyalakan api dalam diriku, Dimas," katanya pelan. "Dan percayalah, api ini tak akan padam sampai kau merasakan sakit yang sama seperti yang kau beri padaku." Di balik kesunyian malam, lahirlah kekuatan baru, bukan dari amarah, tapi dari luka yang membakar keadilan dalam hati seorang wanita. Suasana pagi di gedung pusat PT Arkanata Group begitu sibuk. Para karyawan bergegas dengan wajah tegang, sebab kabar telah beredar, direktur utama akan turun langsung ke kantor. Tak ada yang tahu bahwa sosok itu adalah Alia, wanita yang semalam dihina di pesta, yang kini bersiap mengambil kembali kendali atas segalanya. Ia berdiri di depan cermin ruang ganti rumahnya, mengenakan setelan jas berwarna navy,
rambut disanggul rapi, dan wajahnya tanpa senyum. Dalam pantulan cermin itu, tak lagi terlihat istri yang tersakiti, melainkan seorang pemimpin yang siap menegakkan harga diri. Sesampainya di gedung perusahaan, seluruh staf menunduk memberi hormat. Beberapa manajer yang belum pernah melihat wajah aslinya hanya berbisik-bisik, heran melihat aura dingin wanita yang melangkah tegas ke ruang direksi. Alia langsung memerintahkan sekretaris pribadinya, Rani, untuk membuka semua laporan transaksi keuangan 1 tahun terakhir. Saya ingin tahu semua aliran dana, terutama yang dikelola oleh Dimas Pratama, katanya datar. Rani menelan ludah, lalu mengangguk cepat. Dalam hati, ia tahu ini bukan sekadar evaluasi, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Selama berjam-jam, Alia menelaah angka demi angka, nota demi nota, hingga matanya lelah. Namun semakin dalam ia melihat, semakin jelas kebusukan yang dilakukan Dimas. Dana perusahaan digunakan untuk membeli perhiasan, tiket liburan, bahkan apartemen atas nama Mira Salsabila, wanita yang semalam mempermalukannya di depan tamu. Alia memejamkan mata sejenak, menahan emosi yang hampir meledak. Kau pikir aku tak tahu, Dimas? Gumamnya pelan. Kau curi dari perusahaanku untuk membiayai selingkuhanmu. Baik, aku akan buat dunia tahu siapa sebenarnya pencuri itu. Ia lalu memanggil Pak Rendra, direktur operasional yang selama ini ia percayai. Kita akan adakan rapat akbar minggu depan. Semua manajer harus hadir, termasuk Dimas, perintahnya tegas. Saya ingin seluruh hasil audit dipresentasikan di depan pemegang saham. Rendra sempat ragu, tapi begitu melihat sorot mata Alia, ia tahu tak ada ruang untuk pertanyaan. Baik, Bu. Semua akan disiapkan, jawabnya hormat. Dalam diam, Alia menyiapkan panggungnya, rapat itu bukan sekadar evaluasi, tapi pentas pembalasan. Malamnya, di rumah, Alia memandangi gaun hitam elegan yang tergantung di lemari, gaun yang akan ia kenakan pada hari rapat nanti. Ia tersenyum kecil sambil menelusuri kainnya. Kau akan tahu rasanya, Dimas, ucapnya pelan. Kau hina aku di depan semua orang, dan aku akan kembalikan semuanya di hadapan orang yang sama. Dalam diam, ia menutup lampu kamar, sementara dalam hatinya, satu kalimat bergema kuat, ini bukan lagi tentang cinta, tapi tentang harga diri. Malam itu, kantor pusat sudah sepi. Hanya cahaya lembut dari meja kerja Alia yang masih menyala. Di hadapannya, tumpukan dokumen dan bukti transfer menumpuk seperti saksi bisu dari pengkhianatan yang selama ini tersembunyi. Nama Dimas dan Mira tertulis jelas di hampir setiap lembar. Bukti-bukti itu bukan lagi sekadar angka, mereka adalah luka yang berubah jadi senjata. Alia menyatukan semua berkas ke dalam satu map hitam, lalu menaruhnya di dalam brankas pribadinya. Tak perlu teriak, Dimas, bisiknya pelan. Cukup biarkan bukti yang bicara untukku. Sebelum pulang, Alia menyalakan proyektor di ruang rapat besar. Di layar, terpampang logo perusahaan, disusul dengan grafik dan data keuangan yang menunjukkan penyimpangan besar-besaran di divisi keuangan. Ia berdiri di depan layar itu, menatap pantulannya di permukaan kaca. Kau menghina aku pembantu, katanya dengan nada getir, tapi ternyata kaulah yang selama ini mencuri dari majikanmu sendiri. Dalam diam, ia berlatih kalimat demi kalimat untuk hari besar nanti, memastikan setiap kata akan menghantam hati Dimas dengan tepat. Pagi berikutnya, Alia kembali ke rumah. Di meja makan, Dimas duduk dengan pakaian santai, membaca koran sambil menyesap kopi, seolah tak terjadi apa-apa. Ia hanya melirik Alia sekilas tanpa bicara, lalu tersenyum miring. Kau masih ngambek soal pesta kemarin. Jangan lebay, cuma bercanda kok, katanya ringan. Alia menatapnya lama, tanpa sepatah kata pun. Dalam benaknya, wajah lelaki itu kini bukan lagi suaminya, tapi hanya karyawan yang sedang menunggu waktu untuk dipecat. Ia tak lagi marah. Ia sudah selesai dengan perasaan, yang tersisa hanya ketenangan yang mematikan. Setelah Dimas pergi ke kantor, Alia menatap kalender di dinding. Hari rapat besar sudah semakin dekat.
Ia menelpon Rani dan memastikan semuanya siap, data, ruangan, serta daftar undangan untuk semua manajer. Pastikan mereka hadir semua, terutama Dimas Pratama dan Mira Salsabila, katanya tegas. Rani menjawab, sudah saya kirimkan, Bu. Mereka mengonfirmasi hadir. Alia mengangguk pelan. Wajahnya tenang, tapi matanya menyala seperti bara api yang tertiup angin. Malam harinya, di depan cermin, Alia mengenakan gaun hitam elegan yang telah disiapkannya. Ia menatap pantulan dirinya, tersenyum tipis, dan berkata lirih, kau bilang aku pembantu, Dimas, besok kau akan tahu siapa majikan sebenarnya. Di tangannya, ia menggenggam flash disk kecil berisi seluruh bukti penyelewengan yang akan ia buka di hadapan semua orang. Di balik kesunyian malam itu, Alia tahu, besok bukan sekadar hari kerja. Besok adalah hari penghakiman. Pagi itu, suasana kantor mendadak heboh. Email resmi dari direksi masuk ke semua karyawan, berisi undangan rapat akbar PT Arkanata Group yang ditandatangani langsung oleh Direktur Utama, Alia Arkanata. Nama itu membuat banyak orang saling berpandangan. Siapa dia? Kenapa belum pernah muncul sebelumnya? Sementara di ruang kerja Dimas, lelaki itu menatap layar komputernya dengan dahi berkerut, lalu tertawa kecil. Direktur baru, ya, wah, ini kesempatan bagus buat aku dekat sama bos besar, ujarnya sombong pada Mira yang duduk di depannya. Mira tersenyum genit, memutar rambutnya. Siapa tahu bisa jadi jalan buat kita dapat posisi lebih tinggi, katanya. Dimas tertawa keras. Iya, kalau aku bisa dekat dengan si direktur baru itu, karirku makin aman. Aku udah muak lihat wajah bos-bos lama yang cuma tahu perintah. Mereka berdua tak sadar bahwa orang yang mereka bicarakan dengan penuh kesombongan adalah wanita yang selama ini mereka hina tanpa ampun. Alia, yang kini tengah duduk di ruang direksi tertinggi, mendengarkan semua rencana itu melalui laporan dari sekretaris pribadinya. Sore harinya, Alia memantau seluruh persiapan rapat. Ia memastikan layar proyektor, daftar kehadiran, hingga sistem presentasi berjalan sempurna. Pastikan setiap manajer duduk di baris depan, aku ingin semua menyaksikan sendiri, ucapnya pelan. Rani, sekretarisnya, mengangguk dengan wajah tegang. Baik, Bu. Alia berjalan perlahan ke arah jendela besar di ruangannya. Dari atas gedung itu, ia bisa melihat seluruh karyawan yang sibuk bekerja. Semua ini adalah hasil jerih payah ayahnya, dan kini, ia akan melindunginya dengan tangannya sendiri. Sementara itu, Dimas semakin bersemangat. Ia bahkan membeli jas baru dan parfum mahal untuk tampil sempurna di depan sang direktur misterius. Aku akan buat dia terkesan, katanya dengan percaya diri. Mira memujinya sambil merapikan dasinya, seperti pasangan yang sedang bersiap ke pesta. Kita bakal tampil seperti pasangan sempurna, ujarnya. Dimas tersenyum lebar tanpa tahu bahwa langkah-langkahnya justru membawanya menuju kehancurannya sendiri. Malam, sebelum rapat, Alia berdiri di balkon rumahnya, menatap langit malam yang bertabur bintang. Angin berhembus lembut, tapi hatinya berdegup cepat. Ia tahu besok bukan sekadar pembuktian, itu adalah saatnya menegakkan harga diri yang pernah diinjak. Dengan tenang, ia berbisik ke dirinya sendiri, kau siap, Alia. Besok, mereka tak akan pernah berani menatapmu dengan pandangan yang sama lagi. Di balik sorot matanya yang teduh, tersimpan badai yang siap meledak di hadapan semua orang. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Ruang rapat besar perusahaan penuh oleh para manajer, staf penting, dan pemegang saham. Semua berpakaian rapi, duduk tegang menunggu sosok direktur utama yang selama ini hanya mereka dengar namanya. Dimas duduk di baris depan bersama Mira, menatap sekeliling dengan wajah percaya diri. Lihat, bisiknya pada Mira, semua orang kelihatan gugup. Tapi nanti, aku yang bakal paling dekat dengan direktur baru itu. Mira tertawa pelan, tak menyadari bahwa tawa kecil itu akan menjadi tawa terakhirnya di ruangan itu. Pintu besar ruang rapat terbuka perlahan.
Suara langkah sepatu hak tinggi menggema di lantai marmer, membuat semua kepala menoleh serempak. Seorang wanita masuk dengan gaun hitam elegan, langkahnya anggun tapi tegas, wajahnya penuh wibawa. Dimas yang semula santai, tiba-tiba menegang. Napasnya tercekat. Ia mengenali sosok itu, Alia. Wanita yang semalam ia hina habis-habisan kini berdiri di hadapannya, bukan sebagai istri, tapi sebagai direktur utama PT Arkanata Group. Seluruh ruangan terdiam. Tak ada yang berani bersuara. Alia berjalan menuju podium, menatap semua orang dengan senyum tipis. "Selamat pagi," ucapnya lembut namun dingin. "Perkenalkan, saya Alia Arkanata, pemilik sekaligus direktur utama perusahaan ini." Suara lirih kekaguman dan bisikan terkejut terdengar dari berbagai sisi. Sementara Dimas menunduk, wajahnya memucat, tangannya gemetar hebat. Ia menatap Mira yang kini juga tak sanggup mengangkat wajahnya. Alia menatap ke arah Dimas, tatapannya tajam tapi tenang. "Tuan Dimas Pratama," katanya datar, "terima kasih atas kerja keras Anda selama ini. Tapi sebelum kita lanjutkan rapat, saya ingin memperlihatkan sesuatu." Ia menekan tombol di remote, dan layar besar di belakangnya menyala, menampilkan grafik keuangan perusahaan. "Beberapa bulan terakhir, kami menemukan penyimpangan besar di bagian keuangan. Dan setelah diselidiki, semua mengarah pada satu nama." Semua mata langsung tertuju ke arah Dimas. Suara gemuruh kecil mulai terdengar di antara para manajer. Dimas mencoba berdiri, namun suaranya terbata. "Bu Alia, maksud saya, ini pasti salah paham." Tapi kalimatnya tak sempat selesai. Alia mengangkat tangannya, menghentikannya dengan tatapan tajam. "Kau punya waktu untuk menjelaskan nanti. Tapi untuk sekarang, biarkan semua orang tahu kebenarannya." Ia memutar slide berikutnya, bukti transfer, catatan belanja, hingga foto Dimas dan Mira di restoran mahal yang dibayar dengan uang perusahaan. Ruangan mendadak sunyi. Tak ada lagi suara tawa atau bisikan. Hanya ada satu kenyataan, kebenaran telah datang, dan Dimas tak bisa bersembunyi. Semua mata tertuju ke layar besar di depan ruangan. Setiap slide yang muncul menamparkan harga diri Dimas semakin keras. Bukti transaksi, laporan manipulasi keuangan, hingga foto-foto liburan mewah bersama Mira terpampang jelas. Tidak ada ruang untuk menyangkal. Dimas menatap layar itu dengan wajah pucat pasi, sementara Mira menggigit bibirnya, menunduk dalam-dalam. Ruangan yang tadi terasa megah kini berubah jadi ruang pengadilan, dan Alia berdiri di podium sebagai hakim yang tak tergoyahkan. Dengan langkah tenang, Alia berjalan mendekati Dimas. "Kau pikir aku tak tahu?" Suaranya lembut, tapi setiap katanya menusuk tajam. "Kau pakai uang perusahaan untuk menghidupi wanita lain. Kau injak martabatku, dan kau hancurkan kepercayaan yang pernah kuberi. Tapi yang paling parah, kau mencuri dari tempat yang memberimu makan." Ia menatap seluruh hadirin, lalu melanjutkan, "Dan ironisnya, kau bahkan tak tahu siapa yang memiliki tempat ini." Beberapa karyawan menunduk, malu karena pernah menertawakan Alia di pesta malam itu. Dimas mencoba bangkit dari kursinya, suaranya bergetar. Aku bisa jelaskan, Alia. Aku hilaf, aku." Alia langsung memotong kalimat itu. "Hilaf," ujarnya dingin. "Kau mengulanginya selama berbulan-bulan. Kau pikir aku akan diam selamanya?" Ia menoleh ke arah Rani. "Tolong tampilkan bukti terakhir." Layar menampilkan rekaman CCTV yang menunjukkan Dimas menyerahkan amplop uang ke tangan Mira di ruang rapat keuangan. Beberapa manajer terkejut, sebagian bahkan menatap Dimas dengan jijik. Semua topengnya runtuh. Tak ada lagi Dimas yang gagah, hanya seorang lelaki pengecut yang ketahuan mencuri. Alia berdiri di depan semua orang, lalu berkata tegas, sebagai pemilik dan direktur utama PT Arkanata Group, dengan bukti yang jelas di depan mata, saya memutuskan untuk memberhentikan Dimas Pratama dari jabatannya secara tidak hormat. Ruangan hening, tak ada satupun yang berani bicara. Dimas menunduk, suaranya serak. "Kau tega melakukan ini padaku?" tanyanya lirih.
Alia menatapnya lama, lalu menjawab pelan tapi pasti, aku hanya membalas apa yang kau mulai, Dimas. Bedanya, aku melakukannya dengan bukti, bukan dengan kebohongan. Tepuk tangan kecil terdengar dari salah satu manajer, diikuti beberapa lainnya. Bukan karena mereka ingin mempermalukan Dimas, tapi karena mereka menghormati keberanian Alia yang berdiri di atas luka tanpa kehilangan wibawanya. Alia menatap semua orang di ruangan itu dan berkata, jadikan ini pelajaran. Jangan pernah menghina seseorang hanya karena kau pikir dia lemah. Karena bisa jadi, dialah orang yang memberimu tempat untuk berdiri. Dan saat itu juga, Dimas tahu ia baru saja kehilangan segalanya, bukan karena takdir, tapi karena kesombongannya sendiri. Beberapa hari setelah rapat itu, kantor masih heboh membicarakan kejadian besar yang menimpa Dimas. Nama Alia menjadi simbol kekuatan dan kehormatan bagi banyak karyawan, terutama para wanita yang pernah diremehkan. Sementara itu, Dimas menghabiskan waktunya di rumah kontrakan kecil, kehilangan segalanya, jabatan, kehormatan, bahkan cinta yang dulu ia banggakan. Mira telah meninggalkannya sejak hari pemecatan. Uang yang tersisa hanya cukup untuk bertahan beberapa minggu. Hidupnya berubah secepat kilat, dan kini ia harus menelan rasa malu yang ia ciptakan sendiri. Suatu sore, hujan turun deras. Alia baru saja menyelesaikan rapat dengan investor saat pintu lobi utama terbuka. Seorang pria masuk dengan pakaian basah kuyup, wajah lelah, dan langkah gontai. Satpam hampir menghalangi, tapi Alia segera mengenalinya. Dimas, lelaki yang dulu memperkenalkan selingkuhannya sebagai calon istri kini berdiri di hadapannya dengan wajah tak lagi sombong, hanya penuh penyesalan. Aku hanya ingin bicara sebentar, katanya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan di luar. Alia menatapnya lama, lalu memberi isyarat agar satpam membiarkannya lewat. Mereka duduk berhadapan di ruang tunggu. Untuk pertama kalinya, tak ada kemarahan di wajah Alia, hanya ketenangan. Dimas menunduk, kedua tangannya gemetar. Aku salah, katanya lirih. Aku terlalu buta dengan ambisi dan gengsi. Aku hina kamu di depan semua orang, padahal kamu yang paling tulus. Aku mohon, maafkan aku, Alia. Suaranya pecah, dan air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Alia menarik napas panjang. Maaf, Dimas, bukan sesuatu yang bisa kuberikan begitu saja, ucapnya pelan. Aku sudah memaafkanmu sebagai manusia. Tapi aku tak bisa mengembalikan rasa hormat dan kepercayaan yang sudah kau hancurkan. Ia berdiri, menatapnya dengan lembut tapi tegas. Kau bukan musuhku, tapi kau juga bukan bagian dari hidupku lagi. Dimas menunduk, tahu semua sudah berakhir. Tidak ada kata, tidak ada janji, hanya keheningan di antara dua orang yang pernah saling mencintai namun kini dipisahkan oleh luka dan kesombongan. Dimas bangkit perlahan, berjalan keluar dari gedung megah itu dengan langkah berat. Hujan kembali turun, membasahi seluruh tubuhnya. Ia menatap gedung yang dulu menjadi kebanggaannya, kini hanya simbol dari kebodohannya sendiri. Sementara Alia berdiri di balik kaca, menatap punggung lelaki yang dulu pernah ia cintai. Semoga kau belajar, bisiknya lirih, bahwa tak semua orang bisa kau injak hanya karena merasa lebih tinggi. Dan di detik itu, Alia tahu ia sudah menang. Bukan karena membalas dendam, tapi karena berhasil berdiri tanpa harus jatuh serendah orang yang melukainya. Hari-hari berlalu, dan perlahan kehidupan Alia mulai kembali tenang. Setelah badai panjang yang menghancurkan pernikahan dan menguak pengkhianatan, kini ia fokus membangun perusahaannya lebih besar lagi. Para karyawan semakin menghormatinya, bukan hanya karena jabatannya, tapi karena keteguhan hatinya. Alia menjadi sosok yang mereka kagumi, seorang wanita yang jatuh, terluka, tapi bangkit dengan kepala tegak. Meski begitu, di balik senyum tenangnya, masih tersisa perih yang kadang datang diam-diam di tengah malam. Setiap kali ia melewati ruang rapat tempat ia mempermalukan Dimas, ingatan itu selalu datang kembali. Tapi kali ini bukan dengan amarah, melainkan dengan rasa syukur.
Andai semua itu tak terjadi, gumamnya suatu sore, aku mungkin masih menjadi wanita yang terus berkorban untuk orang yang salah. Luka itu memang belum sepenuhnya sembuh, tapi Alia belajar berdamai dengan masa lalunya. Ia tahu, luka yang diterima dengan lapang dada akan berubah menjadi kekuatan. Suatu pagi, Rani, asisten pribadinya, membawa kabar baru. Bu, salah satu investor asing ingin bertemu langsung dengan Anda. Katanya, mereka kagum dengan cara Anda memimpin. Alia tersenyum kecil. Baik, atur jadwalnya. Tapi pastikan mereka datang bukan karena cerita masa laluku, ya. Rani hanya tertawa, mereka datang karena melihat hasil kerja keras Anda, Bu, bukan gosip masa lalu. Ucapan itu membuat Alia sadar, dunia masih berputar, dan masa lalu hanya tinggal cerita yang tak perlu disesali. Di luar dugaan, pertemuan itu berjalan lancar. Salah satu investor bernama Adrian, pria muda dengan senyum menenangkan, tampak sangat tertarik dengan visi Alia. Bukan hanya soal bisnis, tapi juga cara Alia memandang kehidupan. Saya kagum dengan ketegasan Anda, katanya. Jarang ada pemimpin yang bisa tegas tapi tetap berempati. Alia hanya tersenyum lembut. Saya belajar dari luka, jawabnya singkat. Mereka berbincang lama, dan entah kenapa, ada kehangatan yang berbeda setiap kali mata mereka bertemu. Malam itu, saat Alia pulang ke rumah, ia menatap bayangan dirinya di cermin. Tak lagi ada perempuan rapuh yang pernah menangis karena suami dan penghinaan. Yang berdiri di sana adalah wanita kuat, pemimpin sejati yang berhasil menemukan makna baru dalam hidupnya. Alia tersenyum pada bayangannya sendiri dan berbisik, aku sudah sampai sejauh ini, dan aku tak akan berhenti di sini. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya terasa ringan. Luka itu mulai sembuh, dan bersamaan dengan itu, harapan baru mulai tumbuh pelan-pelan di hatinya. Sejak pertemuan dengan Adrian, hari-hari Alia terasa berbeda. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuat suasana bekerja tak lagi sekaku dulu. Adrian bukan tipe lelaki yang banyak bicara, tapi setiap ucapannya selalu mengandung ketenangan. Ia tak pernah memuji berlebihan, tapi selalu tahu kapan harus mendengarkan. Dalam kesibukan proyek dan rapat-rapat penting, perlahan keduanya menjadi lebih dekat, tanpa ada niat untuk terburu-buru. Alia tak menyadari, kehadiran Adrian mulai mengisi ruang kosong di hatinya yang dulu ia pikir sudah mati. Suatu sore, setelah presentasi besar yang sukses, Adrian mengajak Alia duduk di taman atap gedung kantor. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma bunga Kamboja dari pot besar di sudut ruangan. Kau tahu, kata Adrian sambil menatap langit, kadang Tuhan mengizinkan kita disakiti bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguatkan. Alia menatapnya, sedikit tersenyum. Kau terdengar seperti motivator. Adrian tertawa kecil. Tidak, aku hanya bicara dari pengalaman. Aku juga pernah disakiti oleh orang yang salah. Sejenak, keduanya terdiam, dua hati yang sama-sama pernah patah, kini belajar menyembuhkan bersama. Hari-hari berikutnya, Alia mulai merasa hidupnya kembali berwarna. Ia tak lagi menatap masa lalu dengan kesedihan, tapi dengan rasa syukur. Dimas tak lagi menjadi bayangan yang menakutkan, dan luka itu kini berubah menjadi pembelajaran berharga. Rani yang melihat perubahan bosnya hanya tersenyum geli. Bu Alia, kalau saya boleh tebak, sepertinya ada yang mulai jatuh cinta lagi, ya. Alia tersipu ringan, menatap secangkir kopi di tangannya. Mungkin, Ran. Tapi kali ini aku akan jatuh cinta dengan caraku sendiri, tanpa kehilangan diriku lagi. Malam itu, Alia duduk di balkon rumahnya. Ponselnya berbunyi, sebuah pesan masuk dari Adrian, terima kasih sudah membuatku percaya lagi pada cinta yang tulus. Semoga kamu juga menemukan kebahagiaan yang tak perlu disembunyikan. Alia tersenyum, matanya hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tak merasa takut untuk mencintai. Karena ia tahu, cinta sejati bukan tentang siapa yang paling tampan atau paling kaya, tapi siapa yang datang setelah luka, lalu tetap memilih untuk tinggal dan menyembuhkan. Dalam hatinya, Alia berbisik,
terima kasih, Tuhan, karena memberi aku kesempatan kedua. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang dan merasa damai. Hatinya mungkin pernah hancur, tapi kini perlahan tersusun kembali, lebih kuat, lebih indah. Dan di sanalah, di antara sisa-sisa luka dan harapan baru, Alia menemukan dirinya yang sesungguhnya. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian itu, dan hidup Alia benar-benar berubah. Perusahaannya tumbuh pesat, kerjasama dengan investor baru berjalan lancar, dan dirinya kini dikenal sebagai salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh di kota itu. Namun bagi Alia, kemenangan sejati bukan diukur dari angka dan penghargaan, melainkan dari kemampuannya untuk berdiri tegak setelah dihancurkan oleh orang yang dulu ia cintai. Ia tidak lagi hidup untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa perempuan yang terluka bisa bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Suatu hari, Alia menerima kabar bahwa Dimas bekerja sebagai staf biasa di sebuah perusahaan kecil di luar kota. Sekilas, ada rasa iba, tapi juga lega. Ia tak lagi marah, hanya merasa selesai. Sore itu, ia menatap foto pernikahan lamanya yang dulu sempat disimpan di laci. Ia tersenyum, lalu memasukkannya ke dalam kotak kayu dan menutupnya pelan. Terima kasih, bisiknya, karena lewat rasa sakitmu, aku belajar mencintai diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, kenangan itu tak lagi terasa menyakitkan, hanya menjadi bagian dari perjalanan panjang menuju kedewasaan. Beberapa minggu kemudian, Adrian mengundangnya ke acara gala bisnis tahunan. Malam itu, Alia tampil memukau dengan gaun putih sederhana dan senyum yang memancarkan ketenangan. Saat melangkah di atas panggung menerima penghargaan, perempuan inspiratif tahun ini, sorak-sorai memenuhi ruangan. Adrian berdiri paling depan, menatapnya penuh kebanggaan. Dalam pidatonya, Alia berkata, kekuatan bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi berani bangkit bahkan ketika dunia menertawakanmu. Karena kadang, luka adalah cara Tuhan mengajarkan kita arti berharga dari keteguhan hati. Setelah acara berakhir, Adrian menghampirinya dan berkata pelan, kau layak bahagia, Alia. Wanita itu tersenyum lembut, dan kali ini, aku benar-benar bahagia, jawabnya. Mereka berjalan berdampingan keluar dari gedung, meninggalkan lampu-lampu sorot dan tepuk tangan di belakang. Tidak ada drama, tidak ada air mata, hanya ketenangan yang lahir dari hati yang sudah berdamai dengan masa lalu. Malam itu, langit begitu cerah. Bintang-bintang seolah bersinar lebih terang dari biasanya. Alia menatap ke atas dan tersenyum. Inilah kemenangan sejati, gumamnya, bukan ketika aku membalas mereka, tapi ketika aku bisa memaafkan, melangkah, dan tetap menjadi diriku sendiri. Dan di bawah cahaya bintang malam itu, kisah Alia pun berakhir, bukan dengan dendam, tapi dengan kebebasan dan cinta yang akhirnya pulih dengan cara yang indah. Dan begitulah kisah tentang Alia, wanita yang pernah diremehkan, dihina, bahkan disakiti oleh orang yang paling ia cintai. Tapi alih-alih hancur, ia memilih untuk bangkit, berdiri, dan membuktikan bahwa luka bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari kekuatan baru. Kadang, Tuhan membiarkan kita kehilangan sesuatu bukan karena Ia ingin menyakiti, tapi karena Ia ingin kita menemukan diri sendiri. Alia telah membuktikan bahwa membalas dendam tak pernah seindah memaafkan, dan kebahagiaan sejati datang ketika hati sudah benar-benar pulih. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Kalau kamu suka dengan kisah inspiratif penuh emosi seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari Gemitelling. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Karena setiap luka punya cerita. Dan setiap cerita pasti punya akhir yang indah.